Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul mubarak wa syahrul quran wa syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa fi ayatin ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa fi haditsin ukhra man qama ramadhana wa fi haditsin ukhra man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan mampu menggunakan nikmat Allah sebagai sarana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat tersebut menjadi rahmat, menjadi berkah, menjadikan kebahagiaan kita hidup di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu di surat Al-Maidah yang belum selesai, tapi saya belokkan dulu kepada targhib Ramadan ya. Jadi ada kalimat targhib, ada tarhib, ada tarhib ya, itu. Kalau kita bedakan, kalau targhib itu senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau targhib pakai ghin. Kalau tarhib pakai hak, yang jadi marhaban itu tarhib, itu lapang dada. Artinya menyambut bulan Ramadan dengan lapang dada. Bukan malah sedih, sempit, kan ada wong kaget gitu loh Bu ya. Lih, Ramadan mana? Kadang-kadang seakan-akan tidak senang dengan datangnya Ramadan. Yang ketiga ada kalimat tarhib pakai H. Kalau pakai H itu artinya apa? Malah takut, menakut-nakuti, itu tarhib Pak ya. Makanya kalau ditulis pakai huruf Indonesia tarhib pakai H, itu multi tafsir itu. Itu bisa ghin, bisa H, bisa H. Itu ya. Baik, itu sekilas info ya. Biar kita tidak biar minimal kita tahu ilmunya. Kemudian jemaah rahmati Allah, sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa puasa Ramadan itu diperintahkan oleh Allah bagi orang yang beriman. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau kita buat semacam ringkas gitu ya, itu ada 5 ayat satu paket ya. Ayat 183 sampai 185 sampai 187 ya.
Jadi puasa Ramadannya, perintahnya puasa Ramadan itu ada di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an falyasumhu, itu ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, kita kembali kepada kalimat beriman dulu. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Namun realitanya nanti ketika masuk bulan Ramadan, maka kalimat beriman ini para jamaah sekalian, orang beriman itu terbagi menjadi 3 kategori ya. Kalau kita kategorikan ada 3. Yang pertama ada itu orang beriman yang memang asli sudah beriman. Artinya apa? Baik sebelum Ramadan maupun bulan Ramadan itu sama-sama tetap menjaga keimanannya. Sudah asli, sudah tiap hari ya wis bangun sebelum subuh, jamaah subuh, sering kajian, pokoknya sudah asli lah imannya itu. Loh, apa ada iman yang bukan asli? Ada. Jadi ketika masuk Ramadan, ada kelompok itu orang yang baru belajar beriman. Belajar beriman. Loh, kok bisa iya? Ini contohnya sebelum Ramadan orang itu ahli maksiat. Yo gak tahu nak masjid, yo gak tahu sholat, yo gak tahu ngaji, zakat pun mungkin gak mau, puasa juga ndak mau, ndak pernah ya. Tapi begitu masuk bulan Ramadan berubah total, Pak. Akhirnya mau ke masjid, mau sholat, mau pengajian, sampai mencari kajian di mana-mana yang sebelumnya ndak menutup aurat jadi nutup aurat, Pak ya. Wis pokoknya Ramadan itu benar-benar berubah. Itu namanya apa? Belajar beriman ketika masuk bulan Ramadan. Oh no, Pak ya, model ini ya, bisa jadi ada. Makanya saya mentajak ngerasani mumpung wong itu durung rene ya. Lebih Ramadan kok wong rene, Pak. Nah, karena kelompok kedua ini sifatnya itu belajar, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil berarti melanjutkan itu istiqomahnya nanti di Ramadan. Tapi sing gagal Ramadan entek balik mana lebar karena masjid mana, buka aurat mana, tidak berbuat baik lagi gitu ya. Ada model gini. Nah, itu kategori karena belajar beriman ketika di bulan Ramadan. Sing biasa medit tadi loman ya, dan seterusnya. Yang ketiga ini lebih parah lagi. Yang ketiga, ketika masuk bulan Ramadan ada orang itu pura-pura beriman. Ada, artinya apa? Biasanya ahli maksiat, yoga, sholat dan seterusnya tadi kayak yang kedua. Namun ketika masuk Ramadan ikut puasa, Pak. Tapi melok poso itu, nggak makan, nggak minum sejak subuh sampai maghrib. Tapi maksiat yang lain tetap dilakukan. Ya tetap gak sholat, ya tetap maksiat yang lain itu ada orang itu karena menganggap puasa itu ya pokoknya gak ngombe. Kalau sudah rumah tangga tidak hubungan suami istri gitu ya, mulai subuh sampai maghrib. Ya secara fikih puasanya sah secara syariat ya, tapi nilainya tidak ada. Sebagaimana sudah disinyalkan oleh Rasulullah kan, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, malam yada qaula zur wal amala bihi, tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta, dosa, menyakiti orang dengan perkataannya, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia
meninggalkan makan dan minumnya. Jadi nilainya nggak ada secara nilainya itu, tapi puasanya sah, wong nggak makan nggak minum ya. Perlu diketahui orang itu kalau siang hari puasa Ramadan itu batal, kalau ngelem itu batal Bu ya. Kalau idunya campur es degan. Aja kaget dulu ya. Kalau itu nih ya nggak apa-apa ya. Kalau campur es degan itu ya nggak boleh, campur kopiku itu ya nggak boleh ya. Nah, zaman Ramadan Allah itulah nanti fenomena yang terjadi ya. Makanya apa? Kalau tulisannya Jainuddin MZ almarhum apa? Ramadan itu seperti pertandingan sepak bola Bapak Ibu ya. Ada babak penyisihan, ada babak semifinal, ada babak final. Babak penyisihan pesertanya banyak Bu ya. Sampai masjidnya kamot, sampai masang tenda tambahannya. Itu babak penyisihan, pesertanya banyak ya. Apa itu masuk babak semifinal, softnya banyak berkurang, banyak mengalami kemajuan ya. Habis itu babak final, semakin habis itu softnya itu ya, pindah kemana? Ke pasar besar, karena sudah dapat THR, pindahnya softnya ke pasar besar. Baik, zaman Ramadan Allah itu sekilas ya, bagaimana kriteria-kriteria orang yang berpuasa itu. Nah yang berikutnya ayat 183 ini gabung jadi satu dengan ayat 184. Jadi di ayat 183 itu perintah puasa sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman sebelum umatnya Nabi Muhammad. Puasa apa itu? Puasa ayyamam ma'dudat, puasa beberapa hari. Jadi umat terdahulu itu sudah ada kewajiban puasa, namun bukan puasa Ramadan. Puasanya puasa ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Sehingga ada yang memahami beberapa hari di situ adalah puasa Yaumul Bid. Sebab apa? Jadi di ayat 183 ini tidak ada kata-kata wajibnya puasa Ramadan, tapi munculnya adalah ayyamam ma'dudat. Namun memang sebagian ulama kita memahami ayyamam ma'dudat itu ya bulan Ramadan, itu dihubungkan ke sana. Padahal sebenarnya kalimat perintah puasa Ramadan itu bisa berdiri sendiri, bukan tergantung kepada ayat 183 dan ayat 184. Ini kalimatnya ya. Jadi ayat ini sebenarnya mandiri, bisa difahami langsung. Nah, ini. Jadi ini Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu memang terjemahannya dikasih dalam kurung ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah baru muncul kalimat bulan Ramadan, tapi ada dalam kurungnya. Dalam kurung itu artinya pemahaman ya. Pemahaman si penerjemah yang dimasukkan ke sini dalam terjemahan ini. Tapi kalau kita lihat redaksi aslinya, tanpa dalam kurung itu pun sudah bisa difahami. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan pemisah antara yang hak dan yang batil ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan di sini bermakna masih hidup di bulan itu ya, maka falyasumhu, maka dia wajib berpuasa. Jadi puasanya ini 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Kalau di ayat 183, 184 itu kan apa? Ayyamam ma'dudat. Jadi itu dua pemahaman itu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mengkaitkan bahwa ayyamam ma'dudat ya bulan Ramadan itu, sehingga ada terjemahan itu dikasih dalam kurung seperti ini. Beberapa hari itu ialah, baru di luarnya apa? Kalimatnya bulan Ramadan. Tapi ada juga terjemahan yang lain nggak pakai dalam kurung, langsung bulan Ramadan
yang di dalamnya. Nah, kemudian ada perintah puasa. Kenapa demikian? Karena perintah puasa bulan Ramadan itu ternyata dalam sejarahnya diterima oleh Rasulullah setelah 2 tahun di Madinah. Jadi hampir 2 tahun di Madinah, ada yang menyebutkan 19 bulan di Madinah baru menerima perintah puasa di bulan Ramadan. Jadi sebelumnya juga ada puasa, tapi bukan bulan Ramadan. Sama dengan ini Bapak Ibu, biar nyambungnya gampang ya. Sebelum ada perintah sholat 5 waktu, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, dulu sholatnya Rasulullah itu gimana? 2 waktu, malam hari 2 rakaat, siang hari 2 rakaat. Itu awalnya sholat. Jadi termasuk Bu Khadijah itu ya, istrinya Rasulullah yang pertama itu loh, itu tidak menangi itu perintah puasa Ramadan, termasuk tidak menangi perintah sholat 5 waktu. Karena Bu Khadijah itu kan meninggal, wafat sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Bu Khadijah wafat sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi itu termasuk apa? Proses perintah atau syariat di dalam agama Islam. Baik, jamaah dirahmati Allah, kita kembali ke tema. Di sini saya tampilkan tema hikmah kedatangan bulan Ramadan bagi manusia, khususnya orang mukmin ya. Sebab ini nanti kalau dijelaskan di forum kultum, kuliah baik tarawih maupun di subuh itu mungkin tidak cukup Pak ya, sehingga sebelumnya sudah saya berikan tema ini. Sebab konon saya dengar di sini kan ada masalah Pak ya. Lek kultum terawih kok kedawan terawih kesuwen Pak ya, akhirnya dipindah subuh. Aku ya krungu Pak ya, akhirnya kok kultumnya subuh aja gitu Pak ya. Terawihnya fokus terawih gitu ya. Baik, jamaah dirahmati Allah. Nah, maka kita harus tahu sebagai targhib tadi itu ya, berita gembira untuk kita. Apa sih maksud Allah mengirimkan bulan Ramadan untuk kita manusia ini? Nah, nanti kita akan mengetahui ada beberapa hal, minimal 3 di sini. Yang pertama, Ramadan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa. Nah, ini yang harus kita ketahui dan kita manfaatkan. Sebab di sisi lain orang yang tidak ngerti ya memang orang yang tidak beriman, wah wis teko bulan Ramadan seneng. Tapi senangnya itu bukan karena ingin menghapus dosa, bukan, tapi karena bisnisnya bakal menanjak. Contohnya apa? Tanda-tanda Ramadan sudah dekat apa? Banyak sirup marjan berdatangan di supermarket ya Pak ya. Sama harus marjan terpasang, tanda-tanda Ramadan mau tiba ini. Artinya apa? Momen Ramadan itu pikiran bisnisnya yang muncul. Bukan pikiran wah terus aku akhirnya Ramadan mudah-mudahan menangis sehingga kita bisa mendapat ampunan Allah. Kan begitu. Sehingga apa? Allah memberikan janji kepada kita tentang ampunan dosa itu melalui sabdanya Rasulullah ya. Ada 3 di sini sabda Rasulullah yang sama, bedanya pada kalimat ini saja. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saya yakin hadis ini sangat akrab di telinga kita setiap datang bulan Ramadan. Yang kedua kalimatnya sama, bedanya di sini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua atau 3 hadis ini ada di Bukhari dan Muslim. Artinya Bukhari meriwayatkan hadis itu,
Muslim juga meriwayatkan hadis itu yang sering disebut muttafaqun alaihi ya. Nah, yang perlu kita pahami penekanannya di sini para jamaah sekalian yaitu pada kalimat imanan wahtisaban. Jadi barang siapa yang siangnya puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang malamnya qiyamul Ramadan, sehingga ada yang menyebut qiyamul lail dan qiyam-qiyam yang lain yang sifatnya ibadah di malam hari. Dan barang siapa yang qama lailatul qadri, yang menghidupkan malam-malam qadar ya. Jadi kalau sudah menyebut malam qadar gitu aja. Gak usah tambahin laila, wis malam lailatul qadar ya. Laila itu malam artinya ya. Nah, di sini imanan karena dorongan iman atas dasar iman. Maksudnya apa? Ya tentunya iman yang murni tidak tercampur dengan kesyirikan. Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Jadi iman di sini imannya murni, tidak terkotori oleh kesyirikan. Yang kedua ihtisaban. Ihtisaban ini sering diartikan sebagai apa? Mengharap ridho Allah. Sering maknanya ini yang dipakai. Penuh berharap ridho Allah. Namun kalau kita lihat arti harfiahnya dari kalimat hisab, menghitung ya, ihtisaban benar-benar menghitung. Kalau iman itu hubungannya dengan Allah tidak terkotori oleh kesyirikan, maka wahtisaban ini lebih mantapnya adalah hubungan sesama manusia, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak merugikan orang lain. Makanya apa? Dalam sebuah hadis yang panjang itu ya, ada kalimat bahwa orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi, kan begitu. Nah, tentu kalimat ini bukan makna fisik, kalau diartikan fisik pas poso-poso anggar ketemu kancane diababi, ketemu wangi ya basir poso kok ya. Lah itu hadisnya orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu maksudnya bukan bau mulut fisik, Pak. Orang yang berpuasa itu maksudnya omongannya, ucapannya itu tidak menyakiti orang, tidak membuat orang lain itu tersinggung, perbuatannya juga tidak membuat orang lain sakit hati gitu. Jadi sebab apa? Kotoran yang keluar dari belakang yang masuk sepiteng itu jauh lebih baik, Pak, daripada kotoran yang keluar dari mulut seseorang. Jadi kalau kotoran dari mulut itu apa? Bisa menimbulkan pecahnya rumah tangga, bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan peperangan. Itu kalau kotoran yang keluar dari mulut, adu domba dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ihtisaban ini lebih pas kalau kita artikan apa? Hubungan dengan sesama manusia, tidak ada beban, tidak mendolimi orang lain, tidak merugikan orang lain. Mari kita lihat ayatnya. Jelas sekali di sini. Surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas lainnya. Bahwa dimanapun mereka berada manusia ya, diliputi oleh adillatu, kehinaan. Semua manusia itu hina, Pak, dimanapun, dalam posisi apapun. Untung masih ada kecuali
bihablim minallah, kecuali terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablun itu bahasa Quran, bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya kabel itu loh Pak. Bahasa Jawa kabel. Itu satu kata itu, hablun, kabel. Bu, tuku kabel. Apa kabel itu? Sambungan dengan Allah murni, tidak terkotori oleh kesyirikan. Wa hablum minan nas, dan hubungan dengan sesama manusia tidak ada masalah. Sehingga apa? Jika imannya kepada Allah tidak dikotori oleh kesyirikan, hubungan dengan sesama manusia tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak merugikan orang lain, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini memang syaratnya ini berat ini sebenarnya, tapi kadang-kadang kalau diartikan penuh berharap itu Allah, ya sudah pastilah kalau bahasa kita Pak ya. Tapi bagaimana dengan nasibnya orang-orang yang merugikan banyak orang itu? Laut dikapling Pak ya, sak jahat-jahatnya Fir'aun gak sempat ngampling laut Pak. Laut dikapling, masyarakat digusur Pak. Nah, ini kalau ikhtisabannya bermasalah seperti ini, walaupun dia puasa setahun penuh, ya tidak akan diampuni Pak dosanya ini. Jadi iman ini hubungan dengan Allah baik, tidak ada syirik, ikhtisaban hubungan dengan sesama manusia baik. Karena kebanyakan itu tuntutan di akhirat itu Bapak Ibu, justru yang berat adalah karena mendolimi orang lain. Mendolimi satu orang saja itu tuntutannya berat itu, apalagi ratusan orang wis. Ojo dibayangno ya opo ini Pak. Artinya apa? Jadi kita harus benar-benar menjaga diri dari itu Pak. Sampai-sampai Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu ya, ketika mereka jadi khalifah, mereka itu mohon maaf, minta dihalalkan jika ada kesalahan selama mereka memimpin. Nah, kalau sekarang enggak ya, apa entek malah minggat di mana nih, supaya gak konangan pun digolek gak iso ngilang bu zaman sekarang itu malah ya. Ini bahaya ini, ikhtisabannya ini bermasalah ini. Baik, itu yang pertama ya. Jadi kita tahu, mari kita manfaatkan betul-betul bahwa Allah memberikan ampunan yang sebesar-besarnya ketika datang bulan Ramadan. Yang kedua, para jamaah sekalian, Ramadan didatangkan oleh Allah kepada kita semua sebagai jaminan untuk kita masuk surga. Dan ini tidak omon-omon ini ya, sekarang viral omon-omon Pak ya. Ini nyata, Allah berjanji lewat sabdanya Rasulullah ini. Lewat sabdanya Rasulullah, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan. Sampai jadi lagu Pak ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, itu ya. Sampai jadi lagu ya. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, kalau kita memahami arti apa adanya, jadi ketika bulan Ramadan datang, semua pintu surga dibuka. Artinya apa? Allah ingin memasukkan ke surga semua hambanya. Siapa saja yang mau tanpa kecuali, silakan masuk.
jika di bulan Ramadan ini benar-benar ingin masuk surga. Dan semua pintu neraka ditutup. Artinya apa? Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia, tidak ingin. Jadi jangan sampai ada yang masuk neraka. Kemudian semua setan dibelenggu. Artinya apa? Tidak boleh menggoda manusia. Itu jika difahami apa adanya kalimat ini. Namun ada pemahaman yang lain. Kalimat ini bukan kalimat fisik pemahamannya. Sebab apa? Ada yang meyakini surga itu belum ada dan belum waktunya dibuka, gitu loh Pak ya. Sebab nanti dibuka ketika sudah hari penghisapan. Neraka juga begitu. Sehingga pemahaman yang kedua ini adalah kalimat majas, kias. Artinya apa? Karena saking dahsyatnya bulan Ramadan, dahsyatnya ampunan Allah, seakan-akan pintu surga itu terbuka, seakan-akan pintu neraka itu tertutup karena begitu besarnya ampunan Allah. Dan seakan-akan setan itu dibelenggu karena sulit untuk menggoda orang yang sedang berpuasa. Sebab umpama setan itu diartikan benar-benar dibelenggu juga bisa Pak, bisa juga. Artinya apa? Pertanyaannya muncul, lah kalau setan sudah dibelenggu, pertanyaannya kenapa ketika bulan Ramadan masih banyak orang berbuat maksiat? Berarti jawabannya, jika Ramadan itu para setan sudah dibelenggu, namun kok masih banyak orang berbuat maksiat, berarti orang yang berbuat maksiat itu sudah tidak karena digoda setan, tapi sudah menjadi setan. Saya mesti ngomong ya, sudah mengandung setan itu. Sebab orang sekarang itu kadang-kadang suka nyalahin setan gitu loh Pak ya. Mama mengaku Islam, sholat gak tahu, zakat juga gak gelem, poso gak tahu. Kalau aku ditakoni, Pak, sampean kan Islam lah, kok gak tahu sholat? Iya, aku sih digoda setan itu. Ngomong-ngomong, Pak, terus biasa gak sholat, sebenarnya itu sudah gak digoda Pak itu Pak. Justru yang digoda itu yang istiqomah itu. Kadang-kadang untuk aras-arasan Pak ya, kadang-kadang untuk molor-molor waktu, yang itu yang digoda setan itu. Nah sini biasa manusia biasa gak sholat, ya wis gak digoda Pak. Wis dadi pengikutnya kok. Itu loh para jamaah sekalian ya. Jadi kadang itu orang itu suka menyalah-nyalahkan sih nggak ketok gitu ya. Padahal hakikatnya itu hawa nafsunya itu ya. Cuma istilahnya apa? Setan, iblis kan begitu kan? Iblis itu apa? Sifatnya ketika seseorang itu melakukan maksiat dan dinikmati sendiri, gak ajak-ajak kancane, itu iblis namanya. Kalau setan itu apa? Berbuat maksiat tapi ngajak-ngajak jamaah gitu loh. Urunan gitu loh ya. Jadi mama ya, mama Ustaz Dono gitu ya, sekitar contoh aja. Beli minuman keras gitu ya, diombe-ombe dewi, delosor dewi ya. Itu iblis itu namanya itu. Tapi apa ngombe ngejak kancane, ayo rek urunan rek. Engko iso oleh sakrat diombe bareng. Lah itu setan itu, ajak-ajak kancanya itu ya. Makanya apa? Ketika ayatnya itu menyebut illa iblis, itu kan ada golongan jin yang tidak mau taat sujud kepada Nabi Adam, disebut iblis. Tapi ketika menggoda Adam dan Bu Hawa, fa'azallahumas syaiton, disebut setan gitu. Itu karakter itu ya, bukan makhluk ya. Baik jamaah rahmati Allah. Yang ketiga, hikmah dari dikirimkannya Ramadan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini sebagai alat pemisah antara dua hal. Jadi ketika Ramadan itu datang, nanti akan terpilah itu Pak, mana orang yang itu yang imannya asli dan mana yang imannya abal-abal. Bahkan nampak sekali Pak ya,
Jadi ketika Ramadan tiba itu akan istilahnya terseleksi gitu ya, terseleksi mana yang orang itu yang benar-benar imannya asli dan imannya itu sebatas akon-akon gitu ya. Istilah Al-Quran banyak sekali dua hal ini para jamaah sekalian. Contoh di surat Fatir surat nomor 35 ayat 19 sampai 21 ya. Wa ma yastawil a'ma wal basir, dan tidaklah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Walad dhulumatu walan nur, dan tidak pula sama antara kegelapan dengan cahaya. Waladil walal harur, dan tidaklah sama antara naungan kesejukan dan sesuatu yang terasa panas. Maksudnya surga neraka itu tidak sama. Nah ini kalau diartikan fisik, diartikan apa adanya, malah tidaklah sama antara orang yang buta dan orang melihat. Wah, ini bisa jadi salah paham ini Bapak Ibu. Loh, orang buta kemudian kan sama saja di hadapan Allah. Yang membedakan apanya? Takwanya. Maka kalimat ini maksudnya orang yang buta itu apa yang tidak sama itu? Yang buta hatinya. Wal basir, yang melihat apanya? Hatinya itu melek gitu loh Pak ya. Artinya apa? Kalau ada seruan ya, semacam puasa, seruan adzan untuk sholat, itu yang membedakan itu bukan mata tapi hati. Jadi kalau ada suara adzan, orang itu kemudian berangkat, jawab dan berangkat, itu namanya hatinya melek. Tapi dengar suara adzan, pada dia itu Islam, kok enggak berangkat, bahkan TV ini digedekno Pak ya, gak budal, ya gak anjam, ya gak budal, berarti itu hatinya buta. Lek bahasanya Anwar Zahid, motone melek tapi bijak gitu ya. Kuping krungu tapi budak. Artinya apa? Matanya melihat kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran itu. Telinganya mendengar seruan kebenaran tapi tidak mengikuti seruan itu. Itu namanya apa? Krungu tapi koyok gak krungu. Melihat tapi seperti tidak melihat. Harus jadi lagu Bang Haji kan Pak ya, yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, itu loh Pak. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, itu loh. Jadi kalau orang mendengar suara adzan gak budal, itu namanya sombong. Wong diceluk sing gawe urip, diceluk sing ngekei ambokan, diceluk sing ngekei rezeki, lho kok gak budal gitu loh. Berarti kan secara gak sadar dia itu menyombongkan diri kepada yang maha segala-galanya. Jadi memang sombong itu ada dua Bapak Ibu, sombong kepada orang lain dan sombong kepada Allah. Namun orang itu sering terasa atau sadar ketika sombong kepada orang lain. Itu gampang disadari Pak, diserang netizen biasa istilahnya, kalau dalam Islam supaya dimusuhi oleh netizen gitu ya istilahnya ya. Tapi kalau sombong kepada Allah yang lebih dahsyat, itu malah tidak disadari Pak. Ini ayatnya ya, saya tunjukkan ayatnya, mohon waktu sedikit ya. Surat nomor 40 ayat 60 Pak. Jadi orang itu kalau tidak sholat, contohnya kalau dia mengaku Islam tapi kok tidak sholat, itu sombongnya luar biasa itu Pak, nggak bisa ditoleransi itu, dan langsung diancam jahanam. Ini ayat 60 ini ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, tak besarkannya. Dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, kalian berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, an ibadati, tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya
menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maksudnya tidak mau ibadah, saya dakhuluna jahannama dakhirin, mereka pasti masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Jadi orang itu kalau tidak sholat Pak, mengaku Islam, kalau kafir jelas Pak ya, mengaku Islam kok tidak sholat, ya ini berarti dia sombong kepada Allah, seakan-akan gak butuh Gusti Allah. Padahal jenengan bisa ngentut, bisa duduk silo ini loh Pak ya. Allah kok sing gak iso silo, tadi juga ada sholat yang di atas kursi ya. Itu kan semua nikmat dari Allah itu. Lah ngono gak diakoni, seakan-akan gak butuh dengan Allah. Ya buktinya gak mau sholat itu kalau dia itu beragama Islam. Kalau kafir ya tidak masuk pembahasan. Kalau kafir sudah sombong dari akidahnya sudah ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah ya. Yang berikutnya apa ayatnya ya, surat nomor 59 ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Jadi kita ke Ramadan datang itu menunjukkan siapa-siapa yang menghendaki surga, siapa-siapa yang ingin neraka, kan begitu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itu adalah mereka yang berbahagia. Berarti penghuni neraka itu sengsara. Berikutnya ayat terakhir surat nomor 82 Al-Infitor ayat 13-14. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik, abror orang yang taat, penuh dengan ketaatan, lafi na'im, sungguh berada dalam kenikmatan yang dahsyat. Kalau nikmatun itu nikmat biasa, tapi kalau na'im nikmat yang luar biasa, maksudnya surga. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu, para pendurhaka itu, lafi jahim, sungguh berada dalam neraka jahim namanya. Naudzubillahi min dzalik. Sudah bunyi suruh, monggo jika ada yang mau disampaikan atau menambahkan. Saya nggak berani ngomong monggo, bertanya gitu, koyok pinter gitu Pak ya, mau disampaikan gitu. Jika bentuk pertanyaan kita berusaha untuk jawab. Monggo Pak. Kalau tidak ada ya berarti sudah paham gitu Pak ya, tambah enak kan begitu Pak ya. Tinggal kita bagaimana melaksanakan, memaksimalkan momen Ramadan itu. Dari sekarang kita persiapkan iman kita, mental kita, biar Ramadan datang kepada kita itu benar-benar membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diampuni dosa seseorang, maka dia sudah mendapatkan tiket untuk masuk surga dengan rahmat Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.